Bismillah. Keras banget ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mau mengikuti jejak mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, duyufur rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada antum para tamu Allah semuanya. Syukran bikutumikum, terima kasih atas kehadirannya. Wa jazakumullahu khaira. Kita akan melanjutkan kaji kita dari kitabnya Syekh Al-Qahtani yang terkait dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk di satu hadis dari Abi Barzah Al-Aslami. Barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita lihat yang megang kitab. Wa thabata min hadisin Abi Barzah Al-Aslami. Terdapat satu hadis dari sahabat Rasul yang bernama Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli as-subha. Ingat yang belajar lughah, yang belajar bahasa Arab, apabila satu bentuk kalimat dengan awalan kana atau idza, maka bentuk pekerjaan itu sifatnya istimrar. Makna istimrar adalah terus menerus. Kana yusalli as-subha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Wa yansarifu, dan dia selesai dari salat subuh. Ar-rajulu, seseorang, fayarifu, dia mengenal, jalisahu, akan sebelahnya. Wa kana yaqra'u fi rak'ataini, dan dia membaca pada 2 rakaatnya, au ihdahuma, atau salah satu dari 2 rakaat tersebut, ma baina sittin ilal mi'ah, yaitu antara 60 ayat sampai 100 ayat. Saya tidak tahu istiqomah pilih yang 60 atau pilih yang 100 atau antara itu atau kurang dari 60. Biasanya kurang dari 60. Walaupun ini adalah tidak harus. Walaupun tidak harus. Karena secara hukumnya, secara hukum taklif membaca Al-Quran, surat ataupun ayat, hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian Syekh Al-Qahtani mengatakan rahimahullah, wa sami'tu syekhana al-imama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, saya pernah mendengar guru kami yaitu Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Dia lahir tahun 1909 Hijriah, meninggal tahun 1000 afan. Dia lahir tahun 1909 Masehi, afan, atau sama dengan 1330 Hijriah. Syekh bin Bas itu rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, yaqul, dia mengatakan, fil qiraati fis sholawatil khamsi, yaitu tentang bacaan pada solat yang 5 waktu. Al afdalu fil fajri, kata beliau, yang paling utama dibaca waktu sholat subuh adalah min tiwalil mufassil, yaitu ayat yang panjang terputus-putus, ayat yang atau surat yang panjang yang terputus-putus. Wa fi dhuhri wal asri wal isya'i, kata beliau Syekh bin Bas, min awsatih, yaitu surat yang pertengahan, yang sedang-sedang aja, yang pertengahan. Ingat, duhur, asyar, asar, isya gitu. Wa fil maghribi min kisarih, maghrib itu ayatnya pendek gitu. Tadi saya baca itu rakaat pertama di surat maghrib, itu rakaat awal cuman 2 ayat. Itu rakaat kedua adalah 3 ayat, tapi yang nomor 2 pendek sekali. Itu tadi itu dari ayat 61 surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, dan seterusnya ya. Baik.
Jadi kenapa duhur pertengahan, kenapa subuh panjang? Pasti waktunya lama. Duhur, asar, orang masih tadi punya kesibukan. Isya menjelang orang untuk istirahat. Pilihannya itu yang sedang. Maghrib waktunya pendek. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aghlabi. Dan itu pekerjaan Nabi secara umum. Kata Syekh bin Baz, secara umum Nabi melakukan yang demikian. Kata beliau masih la ba'sa, tidak mengapa sekarang, kata beliau, ayyaqra'a min kisarihi fis subhi fis safari, tidak mengapa membaca surat atau ayat yang pendek ketika sholat subuh fis safar, di dalam safar. Jadi jangan kemudian panjang. Atau wal marodi, ketika orang itu sakit, gitu. Berarti begini teman-teman, khususnya imam istiqomah, hafalkan, fahami siapa makmum-makmumnya. Oh ternyata ada yang sakit dan dia mesti harus berdiri, atau karena dia sakit duduk, dia nggak kuat lama. Jangan dipaksakan dengan ayat yang panjang, gitu. Tadi disampaikan oleh Syekh bin Baz, secara umum Nabi melakukan seperti itu. Waktu subuh panjang, duhur, asar, isya sedang, maghribnya pendek. Secara umum aghlab, ghalibnya seperti itu. Tetapi adalah la ba'sa, tidak mengapa ayyaqra'a min kisarihi, di surat yang pendek, fis subhi fis safar, posisinya surat subuh tapi sedang safar, wal maradi, dan sedang sakit, gitu. Lakin akan tetapi al afdalu ma taqaddam, di antara yang paling utama mana? Ma taqaddam, yang terdahulu, yang ghalibnya tadi seperti itu. Subuhnya panjang, duhur, asar, isya sedang, kemudian maghribnya pendek, seperti itu. Kenapa? Didukung oleh hadis, li hadisin Sulaiman ibnu Yasar dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Sulaiman bin Yasar rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian waqala al-Imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata seorang imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah. Baik, salah satu karyanya, dia banyak punya karya tuh. Makanya gini, makanya dengan meninggalnya beliau, Allah yarhamhu, beliau itu senang baca. Kalau saya melihat para guru yang senang baca banyak, beliau senang baca, Allah yarhamhu, Ustadz Yazid itu. Tidak hanya senang baca, ternyata beliau senang menulis. Banyak guru senang baca tapi belum kreatif. Saya tidak mengatakan tidak, belum kreatif, belum cakap di dalam menulis. Beliau itu yang baca, hafalannya cepat dan gampang menulis, gitu. Selalu contoh ya, kitab yang beliau tulis ini mulia dengan manhaj salaf, itu sudah cetakan yang kesekian puluh. Kalau harus antum lihat, seorang penulis itu cakapnya bukan dari sisi tebalnya, bukan. Tapi seorang penulis dilihat cakap dari makhotnya.
Apa maksud dasar pengambilan kitabnya? Mulia dengan manhaj salaf, itu kitab yang beliau ambil untuk menulis itu kurang lebih 225 kitab. Itu masih lebih itu. Wa ghairi dzalik dan lain-lain itu. Sekitar itu, bayangkan ya. Baik, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala fi qiraatihi, di dalam qiraahnya ba'dal Fatihah. Jadi beliau menceritakan bacaannya Rasulullah SAW sesudah Fatihah. Kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ya, adalah fa'idha faragha, apabila beliau Rasul selesai minal fatihati, dari Fatihah, akhadha fi suratin ghairiha, dia membaca, dia ambil surat yang lain. Mana akhadha bermakna yaqra, dia membaca akan surat yang lain. Wa kana yutiluha tarotan, terkadang suratnya panjang yang dia pilih. Itu surat tadi ketika sholat. Wa yukhaffifuha, dan terkadang dia meringankan, cari yang pendek suratnya. Li'aridin, karena satu alasan, min safarin au ghairih, saya sedang safar atau tidak. Rasul faham saya sedang safar atau tidak nih. Oh, tidak safar, berarti mungkin sudah panjang. Oh, saya sedang safar, subuhnya ambil yang pendek. Loh gitu. Anak ulang, wa kana yutiluha tarotan, terkadang dia memanjangkan bacaan sesudah Fatihah. Wa yukhaffifuha, terkadang dia memendekkannya, meringankannya. Apa? Li'aridin min safarin au ghairih, karena tujuannya adalah untuk safar atau yang lain. Wa yatafassatu fiha ghaliban, yang sering adalah bacaannya sedang-sedang saja. Ghalibnya, umumnya bacaannya yang dipilih oleh Rasul yang sedang-sedang saja. Qultu, saya, yakni Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-afdalu fi dhalik, yang paling utama dari semua itu adalah mura'atun fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang utama dari semua tadi adalah mura'atu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memelihara akan yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW fi jami'il awqati, di seluruh waktu, wal ahwali, keadaannya, wal azman, dan waktunya. Itu yang disampaikan oleh beliau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dengan mengatakan al-afdalu fi dzalika mura'atu fi'lin Nabi SAW, memelihara yang sudah biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita masuk di halaman 194, nomor 12, tentang sifat sholat Nabi. Idza faragha, apabila selesai, minal qiraah, dari membaca Al-Fatihah, kulliha, apabila selesai membaca dari bacaan akan ayat kulliha secara keseluruhan, sakata saktatan, diam sejenak. Anak ulang, selesai baca surat lengkap,
kemudian diam sejenak. Biqadri ma yataraddadu ilaihi nafsuhu hatta la yasilul qiraah ba'dar ruku' gitu. Jadi Rasul itu adalah diam sejenak sekedar untuk tadi yaradatu ilaihi nafsu, untuk menghela nafas. La yasilu al-qiraah birruku', beliau tidak nyambung dengan bacaan untuk ruku'. Jadi kalau antum selesai, ini contoh Rasul teladan kita, habis baca surat jangan langsung ruku'. Umpamanya ambil Al-Baqarah ayat yang ke-3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Berhenti sejenak, bahasanya tadi Rasul yataraddatu ilaihi nafsah, menghela nafas, baru ruku'. Allahu Akbar gitu. Biar apa? Tidak nyambung dengan bacaan tadi suratnya. Taib. Bikhilafis sajdatil ula, berbeda dengan diam yang pertama. Qabla qiraatil Fatihah, sebelum bacaan Fatihah. Kalau diamnya sebelum baca Fatihah, bacaannya istiftah. Sehabis baca surat, antum tuh baik sebagai imam maupun munfarid, orang salat sendirian, habis baca surat apapun, diam sejenak sekedar untuk menghela nafas, baru rukuk gitu. Jadi tidak begini, wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar, Anda. Itu namanya nyambung. Bagaimana dengan Rasul? Anda, beliau diam sejenak, kemudian baru ruku'. Bikhilafis saktatil ula, berbeda dengan diamnya, sukutnya Rasul yang pertama, qabla qiraatil Fatihah, sebelum membaca Fatihah. Apa yang dibaca? Istiftah. Fa innahu yaqra'u fiha du'a al-istiftahi. Karena waktu diam yang pertama, Nabi membaca doa istiftah. Fatakunu biqadar, dan itu sesuai dengan kemampuan. Ada yang terpendek istiftah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Cukup, itu sudah istiftah. Itu yang paling pendek. Ada yang panjang. Taib. Li hadisil Hasan an Samurah anin Nabi sallam. Ada hadis yang derajatnya Hasan. Anak ulang, bukan hadis dari Hasan, afan, dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana yaskut saktataini. Nabi itu diamnya 2 kali. Idza staftaha sholata, ketika membuka solat yang pertama, wa idza faragha minal qiraah kulliha, dan apabila, jadi pertama ketika membuka solat, Allahu Akbar, diam, baca istiftah. Dan yang kedua, wa idza faragha minal qiraati kulliha, dan yang kedua ketika selesai membaca semua ayat atau surat. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Taib ya.
Qala At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan, wa huwa qaulu ghairi wahidin, bukan pendapat seorang min ahlil ilmi, dari kalangan ahli ilmu, yustahabbuna, disunnahkan, mereka disunnahkan, lil imami, bagi imam, ayyaskata ba'dama yaftatihus shalah, yaitu disunnahkan bagi imam. Jadi bukan pendapat satu orang saja dari kalangan ahli ilmu, bahwa disunnahkan bagi imam ayyaskata ba'dama yaftatihus shalah, yaitu diam sesudah membaca akan ayat dalam sholat, wa ba'dal farahi minal qiraati, dan sesudah selesai membaca akan ayat atau surat. Wa bihi yaqul Ahmad wa Ishaq wa ashabuna, ini pendapat adalah pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Ishaq, dan pendapat para sahabat kami. Jadi diam ketika membuka sholat, Allahu Akbar, dan diam ketika selesai dari membaca akan ayat Al-Quran. Itu poin nomor 12. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Nyontoh nanti sholatnya sholat sunnah, karena nanti antum akan sholat berjamaah ketika isya. Sholatnya sholat sunnah, ketika selesai sholat membaca ayatnya, diam sejenak baru ruku, gitu. Diamnya berapa kali? 2 kali, saktataini. Diam pertama habis takbiratul ihram, diam kedua setelah selesai membaca ayat atau surat. Baik. Nomor 13, sifat sholat Nabi yang disuguhkan oleh Imam Al-Qahtani. Ini cara beliau, jadi tidak diambil yang fardunya saja, seluruh caranya. Baik. Nomor 13, yarka'u mukabbiran, beliau rukuk seraya bertakbir, rafi'an yadaihi, rukuk seraya bertakbir, rafi'an yadaihi, seraya mengangkat kedua tangannya, ila hadwa mankibaihi, sepadan dengan kedua mankibun, pundak beliau, au udhunaihi, atau sepadan dengan kedua daun telinga beliau. Baik. Dengan ja'ilan ra'sahu khiyala dhuhrih, yaitu dengan meletakkan, menjadikan kepala sejajar dengan punggungnya, wadi'an yadaihi ala rukbataihi, meletakkan kedua tangannya di lututnya. Rasulullah SAW itu sholatnya tadi begitu, ketika akan rukuk beliau ngangkat tangan sepadan dengan bahu atau dengan kedua daun telinga. Kemudian adalah meletakkan tangan di lutut, bukan di tulang kering. Allahu Akbar. Dan punggung, ja'ilan ra'sah khiyala dhuhrih, menjadikan kepalanya lurus dengan punggungnya. Jadi ibarat dikasih air, tidak akan tumpah. Allahu Akbar. Antum lihat ada yang begini, kedua tangan adalah di lututnya, melihatnya tetap ke tempat sujud. Mata orang sholat hanya melihat 2 keadaan. Mata orang sholat musolli hanya melihat 2 keadaan. 1 tempat sujud, 2 telunjuk waktu tasyahud.
Jadi Rasulullah SAW itu melihat matanya secara umum adalah di makanus sujud, tempatnya sujud, tetapi ketika tasyahud Rasul melihat matanya ke telunjuknya. Baik. Anak ulang. Adalah anak ulang wadi'an yadayhi ala rubbatayhi, meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, mufarriqan asabi' yadayhi, beliau merenggangkan jari-jari tangannya, jadi mencengkram itu kedua lututnya, tidak merapat. Kapan merapat? Ketika takbiratul ihram. Kapan merapat? Ketika takbir intikal. Kapan rapat? Ketika sujud. Kapan rapat? Ketika duduk di antara dua sujud. Tapi ketika memegang lutut, tangannya meregang. Mufarrik asabi tadi yadaihi. Liqaulillahi ta'ala, ada ayat Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 77 di sini. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu, dan sembahlah oleh kalian, rabbakum, Tuhan kalian, waf'alu, kerjakanlah oleh kalian al khaira, kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an, ada satu hadis jalurnya dari sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil musii, yaitu hadis tentang kisahnya orang yang buruk solatnya. Qissatil musii solatihi, untuk orang yang solatnya buruk. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis yang muttafaq alaih, yaitu summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuk dan tomak ninahlah kalian di waktu rukuk. Jadi salah satu rukun solat adalah tomak ninah, diam sejenak. Maka tidak boleh buru-buru, tidak boleh takjil ketika sholat, harus tenang tadi, tomak ninah. Jadi bisa dibayangkan kan, kalau dulu ada kisah orang sholat taraweh 23 rakaat berapa menit? Apa? 10 menit, 7 menit. Wah, itu kan dahsyat berarti, ya kan? Jadi Boeing 737 kalah itu, ya kan? Kalah itu. Baik. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, hadis yang jalurnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan kana, ingat tadi yang belajar lughah, apal wah kana ataukah idza, sifatnya istimrar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru khina yakum, adalah Rasulullah SAW ketika beliau berdiri untuk sholat, beliau bertakbir ketika berdiri. Yukabbiru khina yakumu, beliau bertakbir ketika beliau berdiri. Tsumma yukabbiru khina yarka', dan beliau juga bertakbir ketika beliau ruku'. Ini hadis muttafaq alaih. Wa fi lafdin, di dalam satu lafal yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Muslim, anak ulang, wa fi lafdin innahu kana yusalli bihim, adalah Rasul solat dengan mereka, yakni para sahabat. Fayukabbiru, maka beliau bertakbir.
kullama khafadhu, setiap kali khafadhu Rasul turun, wa rafa'a dan naik, fa idzan sarafa dan ketika menoleh, qal maka beliau mengatakan inni la asbahakum salata bi salati Rasulullah, inni la asbahakum salata bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, sungguh la asbahakum, sungguh aku yang menyerupai, paling menyerupai kalian, salata bi Rasulillah sallallahu, salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang paling menyerupai di antara kalian akan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi ketika sholat dengan para sahabat, beliau takbir setiap kali turun dan naik rafa'ah, beliau itu adalah takbir. Jadi ketika naik, ketika turun, berarti apakah ketika mau sujud, apakah tadi ketika mau bangkit dari setelah sujud, maka beliau adalah bertakbir. Ketika selesai menoleh, Abu Hurairah mengatakan, saya yang paling menyerupai dari kalian akan sholatnya Rasulullah SAW. Taib. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selanjutnya, wali hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis jalurnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini salah satu putranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memiliki 5 buah hati, 2 wanita, 3 laki-laki. Abdullah merupakan putra tertua. Anna Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaih, adalah Rasul mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Idza iftataha as-sholata, ketika beliau membuka sholat. Allahu Akbar tadi. Wa idza kabbara lirruku, dan apabila ketika beliau bertakbir untuk ruku. Hadis muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Wa fi hadisin Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu an, ada jalur hadis dari Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu an, kana idza kabbara, kata Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu an, adalah Nabi SAW apabila bertakbir rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhi bihima, hingga adalah sejajar kedua tangannya, udhunaihi, dengan kedua telinganya. Wa idza raka'a, dan ketika beliau ruku, rafa'a yadaihi, beliau juga mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhi bihima, hingga beliau mensejajarkan kedua tangannya, udhunaihi, dengan kedua telinganya. Cuman ada 2 opsi, sejajar dengan mankibun, pundak, atau sejajar dengan udhun, dengan telinga. Lainnya tidak ada. Berarti solat yang sesuai dengan sunnah Rasul bukan solatnya orang yang bahasanya sakarpe sendiri. Allahu Akbar. Ada tahu begitu? Rapatkan dan luruskan shaf. Imam tuh, saya tahu imam. Allahu Akbar. Gitu. Padahal tadi contohnya, kuduahnya Allah. Begitulah caranya. Baik. Lanjut. Malik bin Al-Khuwairis
Kemudian wali hadisin Aisyah radhiyallahu anha, ini istri beliau. Tadi dari Abu Hurairah, kemudian dari Abdullah bin Umar, Malik bin Al-Khuwairis, sekarang Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana idza raka'a lam yaskhas ra'sah. Kata Aisyah, apabila Rasul ruku lam yaskhas ra'sah. Rasul tidak mendongakkan kepalanya. Jadi lurus. Kemudian walam yusawwib hu walakin baina dzalik, dan Rasul tidak menurunkannya. Gitu? Tidak mendongak dan tidak menurunkan. Berarti rukuknya Rasul tidak begini rukuknya. Allahu Akbar. Tidak pula begini, tetapi lurus. Begitulah cara beliau. Nanti praktek salat Isya. Oke, taib, syukran. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.